Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Pelajaran untuk kelas 2, pembelajaran yang pertama. Oleh KKGPAI Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, mari kita amati cerita berikut ini. Ada 4 anak kelas 2 yang sedang main lompat tali. Yang laki-laki namanya Hasan. Yang pakai jilbab merah namanya Aisyah. Yang sedang melompat namanya Dewi, dan yang pakai bandu namanya Putri. Mereka bermain dengan sangat gembira. Bel pun berbunyi. Semua siswa bergegas untuk masuk kelas. Hasan menemukan uang yang jatuh sebelum masuk ke kelas. Hasan melaporkan dan memberikan uang yang ditemukannya kepada Bu Guru Fatimah. Ibu Guru Fatimah mengumumkan pada anak-anak kelas 2, jika telah diketemukan uang yang jatuh di halaman sekolah dan telah ditemukan oleh Hasan. Ternyata uang itu adalah milik Aisyah. Bu Guru kemudian memberikan uang itu pada Aisyah. Aisyah kemudian berterima kasih kepada Ibu Guru dan Hasan. Ibu Guru mengatakan bahwa beliau sangat bangga kepada Hasan karena memiliki sikap jujur. Sekarang kita akan mempelajari tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur pada guru, dan jujur kepada semua orang. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar ke tahap selanjutnya, yuk kita menyanyi dulu. Ini ada lagu tentang Aku Anak Jujur dengan nada lagu pelangi-pelangi. Bisa kan? Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan jangan bingung.
Jadi anak jujur pasti beruntung. Sekali lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan jangan bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Yuk kita jadi anak jujur supaya dicintai Allah, dibanggakan oleh Rasul. Dan jangan kau ragu, jangan bingung. Karena apa? Jadi anak jujur pasti akan membawa keberuntungan. Nah, sekarang apa itu sikap jujur? Secara bahasa, jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jujur merupakan fondasi utama kebenaran bagi terciptanya kehidupan yang harmonis, seimbang, dan penuh rasa saling percaya. Intinya, apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, itu sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah dan tidak dikurang. Itulah sih. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, perilaku jujur di lingkungan keluarga. Yang pertama, tidak berbohong kepada ayah dan ibu. Yang kedua, bila keluar rumah, minta izin kepada ayah dan ibu. Mau kemana? Kalau mau ke pasar, ya bilang mau ke pasar. Dan benar-benar ke pasar. Kalau mau ke sekolah, ya bilang mau ke sekolah. Benar-benar ke sekolah, jangan pergi ke tempat lain. Yang ketiga, apabila diberi uang untuk membayar sekolah, tidak dipakai jajan, harus diberikan kepada bapak atau ibu guru. Itu kalau ada bayar sekolah. Kalau tidak membayar sekolah, kalau ada uang untuk membayar buku atau membeli buku dan lain sebagainya, maka uang itu diberikan kepada yang dituju. Yang kedua, perilaku jujur di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak berkata bohong kepada guru dan teman. Yo, jangan bohong ya. Yang kedua, sesuai antara yang dikatakan dengan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak mencontek saat ulangan atau ujian. Sekarang, perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Yang pertama, mengakui kesalahan jika telah mengganggu temannya. Yang kedua, bila bergaul dengan baik dan sopan. Bila bertutur kata, tidak provokatif, mengajak kepada yang salah, mengajak pada suka bertengkar, itu tidak baik. Yang ketiga, tidak berlaku curang saat bermain. Jujur ya, berusaha mengikuti aturan yang berlaku. Nah, lalu apa keuntungannya jika kita bersikap jujur? Pasti yang pertama, orang yang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disenangi orang tua dan guru. Orang tua, guru, kalau anaknya jujur itu senang sekali. Tiga, punya banyak teman. Temannya suka karena dia jujur. Kalau pembohong tidak suka. Jujur itu akan membawa pada kebaikan. Sedangkan kebalikannya, yaitu kebohongan, itu akan membawa pada keburukan-keburukan.
Apa sikap yang harus kita miliki, ya, dimanapun dan kapanpun aku dan kalian semua harus bersikap jujur. Tidak boleh bohong. Jika aku berbuat salah, jika kalian berbuat salah, juga harus mau minta maaf, berani minta maaf, dan berkata jujur atas kesalahannya tersebut. Inilah sikap jujur. Mari kita tingkatkan, mari kita laksanakan sikap jujur ini supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang bermanfaat, dan membawa kebaikan-kebaikan yang nantinya membawa kehidupan yang baik serta kekal di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-sebesarnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.